Halo teman-teman, perkenalkan, namaku Yuan, asal dari Tegal. Sedikit mau berbagi cerita tentang pengalaman percintaan saya. Ini cerita udah kurang lebih 2 tahun yang lalu lah. Waktu itu aku kenal lewat media sosial, lewat Instagram. Ada saran pertemanan, terus aku klik kan, oh ternyata masih satu kota. Akhirnya follow lah. Nah, nggak lama setelah follow itu, kurang lebih 2-3 harian itu, aku di follow back lagi sama dia. Dan aku emang bener-bener nggak kenal sama sekali lah sama dia. Akhirnya tak beraniin buat DM. Awal DM-nya itu, hai salam kenal ya, izin kenalan boleh nggak? Nggak tahu kenapa itu balasnya itu nggak lama, itu bisa mungkin nggak ada setengah jam lah, paling 10 menit 15 menit itu. Nah, semenjak kejadian itu kita sering DM-an itu sampai 3 hari 4 harian lah. Terus aku beraniin untuk minta nomor WA itu, karena kan nggak pengen lama-lama lah, kalau cowok kan pengennya yang pasti gitu. Jadi langsung sat gitu. Pindahlah ke WA. Nah, pas di WA itu kita lebih intens lagi obrolannya, sampai suatu ketika aku ngajakin dia nih buat yuk kapan kamu libur kuliah gitu. Kebetulan dia kuliah di Akbit ya, di deket, masih satu kota lah, cuman masih semester 5. Jadi kita akhirnya ketemu, aku jemput dia di rumahnya. Dan emang rumahnya itu ada 2 ya, dia tinggal di rumah yang satunya lagi gitu, katanya pengen hidup mandiri. Aku jemput, terus kita nongkrong di kafe, masih di wilayah Tegal. Jadi semenjak itu kita jadi sering ngobrol intens segala macam. Dan awalnya aku emang tanya itu, dia itu masih jomblo atau udah punya cowok nih, karena aku nggak enak lah kalau misalkan harus gangguin cewek orang gitu. Nanti dikirain kita ngerebut atau gimana. Akhirnya selepas dia jawab kalau jadi pas tahu dia single itu, aku langsung wah nih kesempatan nih. Terus tak lihat kan responnya bagus. Nah, udah mulai sering ngajak jalan, sering, intinya obrolan di WA itu intens lah. Dan kalau dilihat-lihat itu, wah kayaknya dia juga tertarik gitu sama saya. Nah, nggak lama setelah kita sering jalan, udah berapa kali, 3 kali lah, terus ditambah deketnya lagi itu. Kadang waktu itu pernah tak bawain roti bakar nih. Jadi roti bakarnya itu emang beda lah, bukan kayak roti bakar yang biasa kan, cuman ada pedagang, nggak tahu itu di daerah mana lupa, itu bukan seperti roti bakar biasa sih.
dari tekstur rotinya itu beda. Terus tak bawain terus bilang ini nitip buat mama ya. Pas sampai rumah katanya, mas ini kata mama rotinya enak gitu. Tapi waktu itu mama cuma nyicipin sedikit aja, jadi dibagiin sama adik-adiknya, habislah. Nah selang 2 hari tiba-tiba dia itu nelpon tuh, mas mama pengen beli roti yang kemarin lagi, di mana ya? Akhirnya dong langsung gas, katanya nanti tak ganti. Nah kalau diganti mah nggak enak kan ya, orang namanya kita lagi PDKT. Jadi aku langsung, kebetulan yang jualan itu nggak jauh lah dari rumah, langsung meluncur ke lokasi. Alhamdulillah nih dapat satu, masih sisa satu roti itu. Mamahnya itu pengen belinya 2 itu, soalnya kemarin yang beli 1 itu kan habis, jadi ini beli 2 tapi cuma sisa 1. Ya udah, daripada nggak kebagian kan, daripada nggak dapet, nggak apa-apa, nggak masalah, 1 aja nggak apa-apa. Tak anterin lah. Itu malam itu jam berapa itu, setengah 11 atau jam 11-an itu sampai ke rumah itu terus mau disuruh masuk kan nggak enak lah ya, udah jam segitu. Udahlah, yang penting udah dapet ini rotinya. Nah setelah itu kita tambah sering nongkrong lagi, tambah sering deket, ngobrol gitu. Udah 2 bulan lah kita deket gitu. Terus akhirnya aku ngomong sama dia, ini anggap aja dia namanya Dini ya, nah, anggap aja dia namanya Dini lah. Aku bilang, Din, kita kan udah deket 2 bulan, terus mas ngerasa mas udah nyaman ngobrol sama kamu, mas juga udah kenal sama keluarga kamu, jadi mas pengen tahu kejelasan hubungan kita itu gimana. Nah akhirnya aku tanya lah, ini arah hubungan kita kemana nih? Mas udah umur segini, nggak mungkin lah, aku udah umur 28, jadi udah nggak mungkin lah cowok umur 28 itu aku udah sibuk di kerjaan, jadi aku nggak pengen ribet lagi sama masalah percintaan gitu, jadi butuh kepastian gitu. Terus aku bilang, ini hubungan kita gimana nih, arahnya kemana nih? Jujur mas udah suka, nyaman sama kamu. Kalau mas niatnya pengen serius sama kamu gimana, boleh enggak gitu. Terus si Dini bilang, aduh mas, Dini belum siap, Dini juga masih kuliah, belum lulus juga, belum kerja juga. Terus aku bilang, ya kan kita bisa pacaran dulu, tapi pacarannya bukan cuman pacaran asal pacaran doang gitu. Kita pacaran tapi kita ada tujuannya gitu. Kalaupun kamu minta mau dilamar pun mas juga siap gitu. Minggu depan pun mas untuk melamar pun insya Allah mas siap gitu. Tapi kalau menurut kamu belum siap, ya udah nggak apa-apa, kita pacaran dulu juga nggak apa-apa, 1 tahun 2 tahun, nunggu kamu lulus. Setelah kamu lulus nanti mas lamar. Nah kan aku bilang gitu, terus tiba-tiba dia bilangnya itu, duh mas belum siap,
masih pengen fokus kuliah, nggak pengen pacaran dulu. Oh gitu, oh ya udah gitu. Wong namanya aku mah orangnya slow gitu kan, tapi ya tetaplah namanya perasaan kan. Terus aku bilang oh gitu, ya udah kalau misalkan pengennya kamu kayak gitu, ya udah mas izin pamit ya, maaf kalau mas sering ganggu gitu. Kamu fokus dulu aja weh sama kegiatan kamu, sama perkuliahan kamu, biar bisa dapat nilai yang lebih bagus dari yang sebelumnya. Udahlah, akhirnya pamit kan. 2 minggu kemudian tiba-tiba ada nih story, dia bikin story WA. Di storynya itu dia pakai foto cowok, terus captionnya penyemangat aku gitu. Ini gimana ya, katanya mau fokus kuliah, mau menggapai mimpi biar bisa nyenengin orang tua. Tahu-tahu lihat story WA-nya dia, setelah 2 minggu saya memutuskan untuk pamit kan. Dengan entengnya pas aku tanyain, oh udah punya cowok ya, katanya mau fokus dulu sama kuliah. Dengan entengnya dia itu bilang, ya mas namanya hati kan nggak ada yang tahu. Ini gimana gitu kepikirannya. Ini tolong ya buat teman-teman, buat cewek-cewek gitu, kalau misalkan emang dari awal emang udah nggak suka, ngomong gitu, nggak usah sok-sokan ngeladenin lah atau apa gitu. Kita itu sebagai cowok itu juga punya perasaan, punya pekerjaan juga, yang pekerjaan tenaga itu kalau dibarengin sama pikiran yang agak kacau itu bisa ngaruh sama pekerjaan gitu. Jadi tolonglah buat cewek-cewek nih, buat teman-teman, kalau ada cowok nih yang lagi mau deketin kamu, terus kamu ngerasa bukan tipe aku, atau bukan selera aku, atau aku nggak suka dari attitude atau apa, tolong gitu di stop dari awal aja, ngomong dari awal aja, jangan sampai berlarut-larut sampai dalam kurun waktu yang cukup lama gitu. Kasihan si cowoknya, kasihan gitu. Aku yang ngerasain aja, ini cewek konyol banget kayak gini gitu, maksudnya apa gitu. Ya aku maklumin lah dan sadar lah bahwa ya dengan pekerjaanku yang seadanya dan dengan dia seorang calon bidan kan ya, mungkin menurut dia ya aku bukan tipenya lah, ya nggak apa-apa gitu, buat pelajaran aja. Cuman saran aja nih buat cewek-cewek di luar sana, kalau nemuin cowok yang modelnya kayak aku kayak gini, terus lagi PDKT dengan segala macam, udah deket, ya tolonglah di stop dari awal, jangan dilanjutin. Kalau emang kamu yang nggak ngerasa itu, jangan dilanjutin, kasihan cowoknya gitu. Ini cerita bener-bener yang dialamin sendiri sama aku sebagai admin dari channel ini ya. Jadi ini sekedar bertanya, menurut teman-teman nih, kalau menurut kalian itu dalam kondisi seperti ini
entah kalian sebagai cowok atau sebagai cewek itu tanggapan kalian itu seperti apa gitu. Jadi kita di sini bisa saling berbagi dan tulis pendapat kalian mengenai pengalaman saya di kolom komentar ya. Jangan lupa di subscribe, like, dan banyakin komen, ajakin teman-teman, bagikan ke teman-teman semua. Siapa tahu di channel ini itu kita bisa saling berbagi. Ini channel buat kita semua, tempat untuk saling berbagi informasi apapun itulah, jadi bisa nambah persaudaraan lah. Jadi buat teman-teman yang kalau mau ada yang mau berbagi cerita, bisa follow di Instagram kita ya, di @punyaruang94 itu. Follow dan kirim ceritanya di DM Instagram. Nanti tak bikinin ceritanya di sini buat. Jangan lupa subscribe, comment, like, and share ya. Jangan lupa buat komen yang banyak, pendapat kalian seperti apa. Ya udah, kalau gitu saya pamit ya, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.